Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Setiawan Hipi dengan NIM 9414244084 dari kelas D jurusan Ilmu Ekonomi. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonomi keuangan dan perbankan yang menjelaskan terkait studi kasus kegagalan investasi derivatif suku bunga dan krisis likuiditas terbatas di AS. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Baik, pertama pendahuluan kasus. Tragedi finansial sektor publik pada bulan Desember 1994 Orange County, wilayah makmur di California, mengguncang pasar keuangan global dengan mengemukakan kebangkrutan Chapter 9. Ini merupakan kegagalan keuangan daerah terbesar dalam sejarah Amerika Serikat pada masanya. Akar masalah utama yaitu kerugian masif ini belum bermula dari keputusan pengelolaan dana investasi daerah yang sangat spekulatif, mengandalkan instrumen derivatif terstruktur dan leverage ekstrim demi memburu imbal hasil tinggi. Kedua, Robert Kirton dan pengelolaan dana, akar utama dan kebebasan mutlak. Robert Kirton, bendahara daerah yang menjabat selama puluhan tahun, mengelola dana kemitraan investasi publik sebesar 7,5 miliar US dollar dengan kepercayaan penuh tanpa pengawasan ketat dari komite audit. Reputasi gemilang, sukses memberikan imbalan hasil di atas rata-rata pasar secara konsisten selama bertahun-tahun. Satu asumsi buta, seluruh strategi investasinya hanya bertaruh bahwa suku bunga akan selalu rendah atau terus menurun. Selanjutnya, mekanisme leverage spekulatif. Reverse repo wajib menjaminkan surat berharga miliknya untuk mendapatkan pinjaman kas jangka pendek dari bank investasi Wall Street. Leverage 3.1 dari modal awal publik sebesar 7,5 miliar US dollar. Cilium meminjam 13 miliar tambahan, melipat gandakan portofolio menjadi 20,6 miliar. Selanjutnya, maturity mismatch, meminjam dana jangka pendek berbunga mengembang untuk membeli surat berharga jangka panjang dengan suku bunga tetap. Selanjutnya, instrumen fatal, inverse floaters. Apa itu inverse floaters? Yaitu instrumen derivatif terstruktur yang tingkat kuponnya bunga hasil investasi bergerak berlawanan arah dengan suku bunga pasar secara ekspansi akibat adanya efek pengganda asimetri resiko suku bunga. Suku bunga turun, imbal hasil kupon melonjak drastis atau skenario ideal Robert Kirton. Suku bunga naik, imbal hasil kupon menyusut drastis mendekati 0% dan nilai obligasi dasar jatuh secara cepat. Selanjutnya, kenaikan suku bunga Fed 1994. Runtuhnya asumsi tunggal pada awal tahun 1994 guna merendam laju inflasi. Federal Reserve di bawah pimpinan Alan Greenspan secara agresif menaikkan suku bunga sebanyak 6 kali berturut-turut dari 3% menjadi 5,5%. Kenaikan mendesak ini menghancurkan portofolio derivatif OCIP, kupon inverse floater anjlok dan harga obligasi jaminan merosot tajam. Kreditur menuntut tambahan jaminan tunai yang tidak sanggup dipenuhi. Selanjutnya, dampak dan kebangkrutan daerah. Efek domino pada sektor publik karena tidak mampu melunasi margin calls, bank-bank investasi melikuiditas jaminan OCIP pada harga pasar yang sedang hancur, menciptakan kerugian masih sebesar 1,7 miliar. Merajuk kebangkrutan daerah terbesar dalam sejarah pada 6 Desember 1994. Pemotongan anggaran, pengurangan layanan publik, pemudahan infrastruktur, dan PHK. Selanjutnya, evaluasi dan tata kelola keuangan. Aspek risiko, kondisi real Orange County, manajemen risiko yang seharusnya. Stress
Setting mengembalikan analisis sepertivitas portofolio terhadap potensi lonjakan suku bunga pasar. Batasan utang menggunakan rasio leverage hingga 3.1 secara terbebas untuk spekulasi jangka pendek. Independensi audit, Dewan Pengawas mempercayai penuh Robert Kirsten tanpa adanya proses audit independen yang skeptis. Manajemen risiko yang seharusnya melakukan simulasi ketahanan nilai portofolio terhadap skenario ekstrim, menerapkan limit tendensi leverage yang tegas untuk dana daerah, membentuk dewan investasi independen dan pelaporan risiko transparan kepada publik. Selanjutnya, pelajaran bagi sektor publik, memahami risiko derivatif berdaya ungkit. Kasus ini membuktikan bahwa derivatif berbasis leverage bekerja bagi pisau bermata dua, bisa memberikan install hasil tinggi namun mempercepat kehancuran modal jika prediksi arah pasar meleset. Prinsip kehati-hatian, pengelolaan dana publik atau pajak dan tabungan operasional daerah wajib mengedepankan keamanan modal utama dan ketersediaan likuiditas yang tertinggi, bukan spekulatif profil. Diversifikasi portofolio sejati, menggantungkan seluruh portofolio pada asumsi tunggal bahwa suku bunga akan selalu turun, melanggar prinsip dasar diversifikasi investasi keuangan. Transparansi dan akuntabilitas, keputusan investasi berskala besar tidak boleh dikuasai secara dominan oleh suatu orang tunggal tanpa adanya fungsi penyeimbang dan pengawasan dewan komisaris yang kompeten. Baiklah, itulah materi yang bisa saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.